Langit sudah mulai gelap ketika 5 orang itu memasuki terminal tua itu. Terminal penghubung antar kota TPAK Banyuarang sudah 10 tahun ditinggalkan. Namun malam ini, kelima pemuda itu memutuskan untuk menjelajahinya demi konten YouTube channel mereka. Ada Rendra, sang pemimpin yang selalu haus tantangan. Lalu Sari, satu-satunya perempuan dalam kelompok yang justru paling berani. Budi, teknisi yang bertanggung jawab atas peralatan rekaman. Juga Anton, skeptis namun tetap ikut. Terakhir, Farid, yang mengaku bisa merasakan kehadiran dunia lain. Lokasi sempurna untuk video kita, kata Rendra, mengangkat kamera. Terminal angker, dengan kisah penumpang yang hilang tiap malam Jumat. Mereka masuk melalui pintu utama yang sudah rusak. Suara berderit memecah kesunyian. Udara dingin yang tidak wajar menyergap. Meski musim kemarau tengah berlangsung, kalian dengar itu? Bisik Sari tiba-tiba. Semua terdiam. Dari kejauhan, terdengar suara roda koper berderak di lantai keramik. Padahal terminal ini sudah lama tak beroperasi. Budi menyalakan lampu sorot. Sinar kuningnya menembus kegelapan, menampakkan bangku-bangku kosong berserakan dan loket-loket berdebu. Tapi di ujung ruangan, sebuah bayangan bergerak cepat. "Follow itu," seru Rendra. Mereka mengejar bayangan itu hingga ke ruang tunggu tua. Di sana, sesuatu yang aneh terjadi. Jam dinding besar menunjukkan jam 23:45 menit. Tetapi jarum jamnya tidak bergerak maju, melainkan mundur. Tidak mungkin, gumam Anton. Jam ini sudah pasti mati. Tiba-tiba, lampu sorot Budi padam. Hanya senter kecil Sari yang menyala. Dalam cahaya redup, mereka melihat sosak-sosak bayangan duduk di bangku, berbaris rapi seperti menunggu kedatangan sesuatu. "Kita harus pergi," desis Farid. Wajahnya pucat. Mereka bukan manusia. Tapi pintu keluar sudah hilang. Dinding yang tadi mereka lewati sekarang menjadi bidang padat tanpa celah. Suara radio rusak tiba-tiba terdengar dari ruang pengumuman. "Perhatian, penumpang, tujuan akhir. Siap boarding." Lantai mulai bergetar. Dari kejauhan, terdengar suara mesin diesel mendekat. Bau solar busuk memenuhi udara. "Bus!" teriak Budi. Tapi terminal ini tidak beroperasi. Melalui jendela yang pecah, mereka melihat cahaya kuning menyapu pelataran. Sebuah bus tua berwarna krem muncul dari kegelapan. Meskipun tidak ada jalan masuk ke area tertutup itu, pintu bus terbuka dengan suara berisik. Di dalamnya, gelap total. "Jangan naik," Farid bergetar. Itu bukan untuk yang hidup. Tapi sosok-sosok bayangan di bangku mulai bergerak, berbaris rapi menuju bus. Wajah-wajah mereka samar, seperti foto yang buram. Rendra tanpa pikir panjang mengarahkan kamera ke bus. "Ini footage emas." Saat lensa kamera fokus pada pintu bus, layar monitor kecil tiba-tiba menunjukkan wajah-wajah mereka sendiri yang sudah tua dan penuh penderitaan. Sari menjerit, "Matikan itu!" Tapi Rendra terlalu terpaku. Di layar, ia melihat dirinya yang lebih tua berjalan menuju bus dengan langkah kosong, diikuti oleh yang lain. Budi menarik Rendra mundur. "Kita cari jalan lain." Mereka berlari menyusuri koridor gelap, meninggalkan ruang tunggu. Suara mesin bus menderu, diikuti suara pintu menutup. Saat menoleh ke belakang, bus dan sosak-sosak bayangan itu sudah hilang. "Di sini!" teriak Anton. Menemukan tangga menuju ruang pengawas lantai 2. Mereka naik dengan cepat. Ruang pengawas penuh dengan debu dan peralatan komunikasi usang. Dari jendela, mereka bisa melihat seluruh terminal. "Tidak mungkin," bisik Sari. Di bawah, terminal sekarang ramai dengan aktivitas. Penumpang dengan pakaian dari berbagai era berjalan mondar-mandir. Beberapa bus dengan model kuno parkir rapi. Tapi, ada yang salah. Semuanya bergerak dalam pola yang sama, berulang-ulang seperti rekaman video yang diputar berulang. "Kita terjebak dalam waktu," gumam Farid. "Ini terminal untuk jiwa-jiwa yang tersesat." Tiba-tiba, pintu ruang pengawas terbuka. Seorang pria tua dengan seragam petugas terminal masuk. Matanya berwarna susu, buta. "Kalian bukan penumpang terjadwal," katanya dengan suara parau.
Tapi sekali masuk, harus ikut jadwal. Kami hanya tersesat. Bata Rendra. Pria tua itu tersenyum, menunjukkan gigi yang hitam. Semua yang datang ke Banyu Arang tersesat. Terminal ini tidak ada di peta, tidak diakui pemerintah, tapi tetap beroperasi setiap malam Jumat. Menjalankan rute ke tempat yang tidak bisa ditemukan di peta manapun. Dari jendela, mereka melihat ke bawah lagi. Adegan berubah. Sekarang mereka melihat diri mereka sendiri di ruang tunggu, duduk bersama sosak-sosak bayangan. Bagaimana itu bisa? Anton tidak menyelesaikan kalimatnya. Itu adalah perjalanan kalian yang akan datang, kata pria tua itu. Atau mungkin yang sudah terjadi. Waktu di sini seperti spiral. Farid tiba-tiba memegang kepalanya. Aku ingat, aku sudah pernah di sini. Semua menatapnya. Farid terus berbicara. Suaranya datar. 3 tahun lalu, saya hilang semalam. Keluarga mencari. Tapi saya tidak ingat sampai sekarang. Pria tua itu tertawa. Yang pertama, bangun biasanya menjadi pemandu untuk yang baru. Budi mencoba menghubungi bantuan lewat radio tua di ruangan itu. Statis terdengar, lalu suara yang familiar, "Budi, ini ibumu. Di mana kamu? Sudah 3 hari kamu hilang." Suara itu jelas, namun berasal dari radio yang sudah puluhan tahun tidak beroperasi. "Tidak," bisik Budi. "Kita baru tiba beberapa jam lalu. Waktu berbeda di sini," kata pria tua itu. "Beberapa jam, bisa beberapa hari, beberapa tahun, atau beberapa dekade." Rendra tiba-tiba mengambil keputusan. "Kita harus naik bus itu." "Kamu gila," teriak Anton. Pria tua ini bilang sekali masuk, harus ikut jadwal. Mungkin dengan naik bus, kita bisa keluar. Sari mengangguk perlahan. Atau kita terjebak selamanya. Mereka turun ke lantai dasar. Terminal masih ramai dengan aktivitas hantu. Bus tua yang tadi sudah parkir lagi di peron ketiga, pintunya terbuka. Satu persatu, sosok bayangan naik ke bus. Wajah-wajah mereka sekarang bisa dikenali, wajah-wajah orang yang hilang dari daerah itu selama bertahun-tahun. "Kita harus memutuskan sekarang," desis Rendra. Farid tiba-tiba berjalan maju. "Aku akan naik. Aku sudah pernah di sini. Mungkin ini cara untuk benar-benar pulang." Dengan jantung berdebar, mereka mengikuti Farid. Saat kaki mereka menginjak tangga bus, seluruh terminal tiba-tiba sunyi. Aktivitas hantu lenyap. Hanya bus tua ini yang nyata. Pintu menutup. Bus bergerak perlahan, meninggalkan terminal. Di dalam, hanya ada sopir dengan topi menutupi wajah. Penumpang lainnya adalah sosak-sosak bayangan, termasuk versi tua mereka sendiri yang dilihat di kamera tadi. Bus melaju melalui terowongan gelap. Tidak ada jendela yang menunjukkan pemandangan luar. Setelah waktu yang terasa lama, bus berhenti. Pintu terbuka. "Terminal akhir," kata sopir dengan suara hampa. Mereka turun. Mereka berada di tempat yang mirip dengan terminal Banyu Arang, tapi lebih baru, lebih terang, dan ramai dengan orang-orang. "Kita berhasil," seru Anton. Tapi Sari menyadari sesuatu. Lihat papan pengumuman. Di papan besar tertulis, "Selamat datang di Terminal Banyu Arang. Waktu lokal 2035. Mereka tidak hanya keluar dari terminal angker, mereka telah melompat 12 tahun ke depan. Rendra melihat sekeliling, wajah-wajah asing, teknologi yang lebih maju, tapi yang paling membuatnya beku adalah pengumuman di layar. Pencarian tetap berlanjut untuk 5 pemuda yang hilang di bekas terminal Banyu Arang pada tahun ke-2023. Keluarga masih berharap mereka berhasil keluar dari terminal angker, tapi dunia telah meninggalkan mereka. Dan ketika mereka melihat ke arah terminal baru itu, di kejauhan, mereka bisa melihat bangunan tua terminal Banyu Arang yang masih berdiri, gelap dan sepi, menunggu korban berikutnya. Bus yang mereka tumpangi tadi sudah hilang. Sopirnya berdiri di sudut, mengangkat topinya. Wajahnya adalah wajah pria tua dari ruang pengawas. Dia tersenyum, lalu berjalan masuk ke kerumunan dan lenyap. Mereka bertahan hidup dari terminal angker, tapi sekarang mereka adalah hantu di waktu mereka sendiri. Dan di kejauhan,
Lonceng tua terminal berbunyi sekali lagi, memanggil penumpang untuk perjalanan berikutnya, perjalanan yang tidak pernah benar-benar berakhir, dan yang tidak pernah benar-benar berakhir.